Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Prof. Amin. Nah, apakah dengan jaga jarak, pakai masker, itu cukup nggak dengan perkembangan virus corona saat ini, Prof? Sekali lagi, kalau dalam ruangan, jaga jarak saja tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup, karena ya tadi, kalau sirkulasi udaranya di situ saja, konsentrasinya tinggi. Jadi ada 3 ilustrasi kan yang sudah dipublish di mana-mana. Di restoran, itu virus itu bisa menularkan orang yang duduk di meja yang lain. Jadi kalau kita lihat, meskipun jaraknya 2 meter, Prof? Lebih dari 2 meter. Lebih dari 2 meter bahkan? Ya, jadi kalau di restoran, Chinese restoran misalnya, kan mejanya besar-besar kan, satu meja 10 orang. Ternyata yang tertular itu bukan orang yang di satu meja, tapi meja seberangnya. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa virus ini terdorong oleh aliran udara, kemudian dia muter dari ruangan itu. Nah, kalau di luar ruang gimana, Prof? Di luar ruangan sebenarnya situasi lebih baik. Lebih baik. Selama kalau kita tidak sangat dekat dengan orang, jadi tidak kontak langsung kalau itu namanya. Misalnya kita olahraga bersama, berdekatan, tidak pakai masker. Nah, itu ketika kita olahraga kan otomatis napas itu menjadi lebih kuat. Ya, jadi terbentuknya droplet ataupun percikan apapun dari mulut atau hidung itu menjadi lebih banyak. Nah, kalau ada orang di belakangnya atau di dekatnya itu bisa tertular langsung. Tapi kalau sudah di udara terbuka itu cenderung lebih sedikit konsentrasi. Lebih sedikit risikonya juga ya. Prof, sekarang kan banyak mobilitas nih ya, semakin tinggi begitu, dan juga banyak yang menggunakan transportasi. Nah, kalau misalnya di transportasi itu kan meskipun orang misalnya nggak berpegangan begitu, kemudian ada jarak yang dijaga, ada minimum kapasitas, maksimum kapasitas begitu, Prof. Kemudian pakai masker, itu potensinya atau risikonya seperti apa? Kalau dalam kendaraan umum, apalagi crowded yang berdesakan, itu virusnya nggak usah repot-repot untuk terbang. Dia bisa langsung jatuh ke sebelah orang kan. Secepat itu? Ya, jadi misalnya dia batuk ataupun dia tertawa, virusnya bisa langsung jatuh di muka orang yang sebelahnya kan. Nah, karena jaraknya juga nggak selebar itu ya? Ya, bahkan apalagi kalau sedang berdesak-desakan. Sekarang misalnya transportasi dibatasi 50%. Tetapi juga dibatasi jam 8 terakhir. Nah, orang yang mau pulang itu kalau dia nggak naik yang jam 8 malam, dia naik apa nanti kan? Jadi otomatis pada jam-jam tertentu akan padat. Nah, jadi juga butuh jaraknya berdekatan. Pengawasan juga ya, Prof ya? Iya, kemudian dalam gerbong kereta api atau bus yang tertutup AC itu juga ya sama. Jadi terbangnya virus itu bisa lebih dari 2 meter. Nah itu ya risikonya ya. Kita pemirsa ke Pak Dedi Supratman, Ketua IAKMI. Pak Dedi, nah dengan besarnya risiko ya, karena WHO sendiri sudah mengatakan bahwa corona ini terbukti airborne atau aerosol begitu. Artinya kita juga semakin tinggi risikonya untuk mendapatkan ataupun tertular dari virus ini. Anda melihat dengan kebiasaan masyarakat saat ini seperti apa? Ya, Mbak Yolita, kemarin dari Gus juga sudah meralat itu sebenarnya, artinya kalaupun airborne dia dalam ruang yang terbatas ya. Namun prinsipnya memang itu artinya itu kan protokol kesehatan harus diperkuat seperti itu. Jika selama ini hanya memakai masker, kalau diperlukan face shield-nya juga dipakai seperti itu. Kan kemarin kita coba bikin tagline 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau perlu sekarang 3M plus seperti itu. Artinya memakai face shield juga, menerapkan etika batuk, gitu kan. Lalu menyentuh muka dikurangi. Dan yang terpenting adalah betul kata Prof. Amin tadi, sinergi kebijakan itu harus terjadi. Misal tadi kalau kita ingin menjaga jarak ya penumpang misal, maka memang pemerintah harus ekstra membuat kebijakan yang memungkinkan masyarakat untuk jaga jarak seperti itu. Tadi misalnya kita melihat banyak antrian di stasiun, antrian di busway itu kan. Ini bagaimana caranya untuk juga kemudian pemerintah membuat simulasi sehingga kemudian masyarakat karena ada pembatasan jam akhirnya berbondong-bondong pulang lebih cepat dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan pemerintah untuk sungguh-sungguh mendukung implementasi new normal ini, atau adaptasi kebiasaan baru ini dengan dukungan kebijakan yang mendukung itu, gitu.
Artinya ya tidak bisa lagi kita hanya sekarang mengandalkan masker, mencuci tangan, tapi juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah mendukung terjadinya adaptasi kebiasaan baru ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian sekarang mengembalikan mindset masyarakat agar tetap waspada seperti itu. Karena kami melihat saat kemudian diumumkan seolah-olah ini sudah bisa adaptasi new normal, tuh kan. Semua sudah normal seperti itu, masyarakat beraktivitas kembali, itu kan seperti biasa tanpa, ya saya melihat masih banyak yang nggak pakai masker. Jadi kan. seperti apa yang harus dilakukan agar masyarakat itu tetap teredukasi, tetap mengerti bahwa saat ini kita masih waspada COVID-19? Ya, saya melihat ini perlu upaya memperkuat upaya promotif preventif ini. Bentuknya memang adalah kemudian bagaimana membangun kesadaran masyarakat dengan dukungan kebijakan pemerintah. Misal kemarin ada pencabutan maklumat Polri soal larangan kerumunan. Jadi tidak boleh nih itu kan sekarang orang berkerumun lagi. Ini kami mengharapkan kebijakan-kebijakan semacam ini juga dikembalikan lagi seperti itu. Artinya boleh masyarakat beraktivitas tuh kan, tapi sekali lagi kerumunan jangan terjadi seperti itu. Itu artinya kami berharap agar kemudian ada tindakan-tindakan tegas dari pemerintah. Dan bahkan kami berpikir begini Mbak Yulita, kalau memungkinkan aparat kepolisian, TNI Polri ikut terlibat seperti itu. Jika hanya mengandalkan masyarakat memang akan susah, tapi jika aparat terlibat ikut mengawasi itu kan mungkin akan perhatikan seperti itu. Dan yang terpenting satu lagi adalah bagaimana menerapkan PSBB itu juga dalam skala yang lebih kecil ya, sebagaimana Pak Presiden Jokowi menyampaikan baik itu lingkup RT, RW atau desa. Artinya biar ada yang mengingatkan seperti itu jika kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi, banyak kerumunan, kan? Karena banyak sekarang saya lihat dengan niat berolahraga itu kan kerumunan ini banyak di mana-mana seperti itu. Tapi kami harapkan dengan adanya gugus tugas di wilayah RT, RW itu kan atau desa itu kan kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Bahkan kalau ada yang sampai positif kita bisa membantu untuk isolasi mandiri itu kan. Dan lain sebagainya. Karena satu lagi catatannya adalah yang kemarin diumumkan oleh Gubernur DKI, misal di DKI ini ya, itu kan 66% itu OTG seperti itu. Artinya orang tanpa gejala itu kan. Yang itulah mengapa kita harus membangun kesadaran masyarakat dan ini penting sekali keterlibatan pemerintah dengan unsur masyarakat. Organisasi profesi dilibatkan agar lebih total. Saya melihat belum total nih, masih sebatas upaya-upaya komunikasi saja begitu ya. Ya. Oke, perlunya koordinasi dari pemerintah juga, kemudian kesadaran masyarakat. Pak Dedi, terima kasih untuk informasinya telah bergabung bersama kami di Landstalk. Pemirsa, Dedi Supratman, Ketua IAKMI. Dan juga terima kasih Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, atas informasinya siang hari ini.